tumbuh kita terus mengilmui diri kita. Tapi kalau hanya sekedar iman pengakuan saja saya beriman gitu ya, tapi rasa-rasanya tidak nikmat ibadah ini, nah, berarti imannya belum tumbuh. Kalau rasa-rasanya puasa tahun ini kok terasa berat ya, berarti imannya belum tumbuh. Karena apa? Karena tidak berbanding pengakuan kita dengan apa? Dengan ilmu yang kita pelajari. Karena iman itu bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar angan-angan, teman-teman. Ya, iman itu adalah apa-apa yang menancap di dalam hati dan dipraktikkan dengan amal. Banyak orang yang masuk Islam itu diejek, bahkan sampai disiksa. Kalau orang yang tidak mempunyai kekuatan itu disiksa, ditindas, dihina dan sebagainya. Tapi wasbir ala ma yaqulu, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Rasulullah dihina sebagai apa? Orang gila, penyihir, ya, tukang tenung dan lain sebagainya. Ya. Rasul bersabar, meskipun sakit memang, tapi bersabar. La yakhafuna laumata la'im. Orang-orang yang beriman itu tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Kalau memang sudah beriman kokoh sudah, meskipun batu harus menindih tubuhnya, maka tetap akan mengatakan ahadun ahad. Seperti siapa? Bilal bin Rabah. Gitu ya, Masya Allah. Begitu keras siksaannya itu kepada hamba-hamba saya itu yang masuk Islam, disiksanya dengan keras oleh majikannya, dikubur hidup-hidup ya, setengah badan sampai leher dan lain sebagainya ya, subhanallah. Belum sempat melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah, sehingga amal kebaikan yang ia lakukan itu bisa menghapus dosa-dosanya. Begitu ya. Dosa kita bisa dihapus kalau kita banyak melakukan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dimanapun kamu berada. Karena Allah senantiasa melihat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi jangan bertakwa itu ketika ramai saja banyak orang yang melihat. Tapi ketika sendirian pun kita harus bertakwa, harus takut kepada Allah. Mau bermaksiat sendirian, buka HP selanjutnya, wah, banyak sekali maksiat. Ingat, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, mengawasi. Siapa tahu, siapa yang bisa menjamin ketika kita bermaksiat sendirian, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan bermaksiat. Kenapa dosa itu di dunia ada efeknya juga? Ya, bukan nanti nunggu di akhirat. Jelas di akhirat pasti ada balasannya, ada efeknya. Tetapi di dunia pun dosa itu akan ada dampaknya atau akan ada efeknya. Ini disebut siksa yang disegerakan di dunia. Ya. Siksa atau azab kadang tidak terasa, tapi justru lama-kelamaan kok ibadah saya merasa tidak nikmat. Itu merupakan efek dari dosa. Itu merupakan siksa yang disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ia tidak bertobat, maka siksa di akhirat yang lebih dahsyat pun akan menunggunya. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wala 'adzabul akhirati asyaqqa wa ma lahum minallahi min waq. Kata Allah, bagi mereka azab dalam kehidupan dunia tadi. Ya, azabnya apa? Umurnya semakin pendek, kemudian tidak mendapatkan keberkahan umur. Itu diantaranya. Sebenarnya masih banyak lagi efek dari dosa itu. Ya, berkurangnya rizki juga sama, efek dari dosa. Allah sudah menyediakan syariat yang Allah ridhoi, yaitu apa? Menikah. Itu jalan yang Allah ridhoi agar manusia bisa mencukupi atau bisa menyalurkan hasrat biologis. Itu halal. Para nabi dan rasul pun menikah. Dan itu puncak kenikmatan di dunia yang bisa dirasakan oleh fisik. Tetapi jangan sampai ketika itu adalah kebutuhan biologis kita, tapi kita
menyalurkannya dengan cara yang tidak diridhoi oleh syariat, yaitu dengan cara zina. Ketika sudah mampu menikah, silakan menikah. Ketika belum, tetapi hasrat bergejolak, jangan sampai cari jalan pintas. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, ketahuilah sesungguhnya Allah itu paling cemburu kepada seorang hamba laki-laki atau perempuan yang berzina. Iman itu apa? Yakin. Jelas, iman itu ya yakin. Kita ini ibadah puasa ini yakin. Ini adalah perintah dari Allah dan Rasul. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Banyak orang yang puasanya ikut-ikutan. Banyak. Ya, bulan puasa orang lain pada puasa. Kita juga ikut puasa. Banyak. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atas. Banyak orang yang puasa itu tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali apa? Lapar dan haus. Kenapa? Karena ikut-ikutan. Ada sekarang orang tua puasa. Orang tua masaknya nanti pas mau buka, ya udahlah puasa aja. Padahal nggak mau puasa. Nah, itu namanya puasa yang tidak dilandasi dengan iman. Dan keiman itu juga adalah apa? Ilmu. Maka puasanya harus dilandasi dengan ilmu. Karena iman itu bisa terus tumbuh ketika kita terus mengilmui diri kita. Tapi kalau hanya sekedar iman pengakuan saja, saya beriman gitu ya, tapi rasa-rasanya tidak nikmat ibadah ini, nah, berarti imannya belum tumbuh. Kalau rasa-rasanya puasa tahun ini kok terasa berat ya, nah, berarti imannya belum tumbuh. Karena apa? Karena tidak berbanding pengakuan kita dengan apa? Dengan ilmu yang kita pelajari. Karena iman itu bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar angan-angan, teman-teman. Ya, iman itu adalah apa-apa yang menancap di dalam hati dan dipraktikkan dengan amal. Banyak orang yang masuk Islam itu diejek, bahkan sampai disiksa. Kalau orang yang tidak mempunyai kekuatan itu disiksa, ditindas, dihina dan sebagainya. Tapi wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Rasulullah dihina sebagai apa? Orang gila, penyihir, ya, tukang tenung dan lain sebagainya. Ya. Rasul bersabar, meskipun sakit memang, tapi bersabar. La yakhafuna laumata la'im. Orang-orang yang beriman itu tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Kalau memang sudah beriman kokoh sudah, meskipun batu harus menindih tubuhnya, maka tetap akan mengatakan ahadun ahad. Seperti siapa? Bilal bin Rabah, gitu ya. Masya Allah, begitu keras siksaannya itu kepada hamba-hamba saya itu yang masuk Islam, disiksanya dengan keras oleh majikannya, dikubur hidup-hidup, ya, setengah badan sampai leher dan lain sebagainya. Ya, subhanallah. Belum sempat melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah, sehingga amal kebaikan yang ia lakukan itu bisa menghapus dosa-dosanya. Begitu ya? Dosa kita bisa dihapus kalau kita banyak melakukan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dimanapun kamu berada. Karena Allah senantiasa melihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi jangan bertakwa itu ketika ramai saja banyak orang yang melihat. Tapi ketika sendirian pun kita harus bertakwa, harus takut kepada Allah. Mau bermaksiat sendirian, buka HP selanjutnya, wah banyak sekali maksiat. Ingat, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, mengawasi. Siapa tahu, siapa yang bisa menjamin ketika kita bermaksiat sendirian, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan bermaksiat. Kenapa dosa itu di dunia ada efeknya juga? Ya, bukan nanti nunggu di akhirat. Jelas di akhirat pasti ada balasannya, ada efeknya. Tetapi di dunia pun dosa itu akan ada dampaknya atau akan ada efeknya. Ini disebut siksa yang disegerakan di dunia. Ya. Siksa atau
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa berkumpul di sini secara offline dan secara online sesuai dengan janji kita pada hari ini. Insya Allah kita mau membahas tentang Quranic healing atau penyembuhan dengan Al-Quran. Nah, kira-kira apa saja yang sebenarnya bisa berpengaruh dengan bacaan Al-Quran, atau baik itu kita yang membacanya ataupun orang lain yang membacakan, apa saja yang bisa berpengaruh, apakah itu kolbu, ruh, atau jasad. Karena kalau seperti pengalaman ya, memang dengan bacaan Al-Quran, apakah itu kita membacanya sendiri atau dibacakan oleh orang lain, apabila kita fokus, kita khusyuk, itu akan sangat-sangat berpengaruh. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman semua di sini khusyuk ya, jadi jangan pikirannya melayang kemana-mana gitu ya. Dan kalau misalnya mungkin ya seperti yang biasa yang saya alami juga, bahwa kalau misalnya kita khusyuk atau itu bisa langsung berpengaruh ke kolbu kita. Nah, ini tidak berlama-lama, di sini sudah ada Ustadz Ikhwanul Haq ya yang akan membahas bagaimana Quranic healing. Mungkin ya silakan Ustadz dimulai saja. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyil karim nabiyyina wa rasulina wa qudwatina wa murabbi ruhina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yaitu di hari Jumat ya, sebagaimana yang sudah diagendakan, dijadwalkan bahwasanya pada hari Jumat ya tanggal berapa? Tanggal 24 ya, tanggal 24 September kita akan melakukan pelatihan Quranic healing atau ruqyah syariah, yang dimana ini merupakan salah satu metode pengobatan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Ya, karena setiap manusia pasti akan merasakan ujian, dan ujian itu di antara ujian yang akan menyapa kita, yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita, yaitu ujian itu bernama sakit ya teman-teman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan dua hal. Dengan dua hal. Apa itu? Bisyarri, dengan keburukan. Dan di antara keburukan ini ada yang namanya sakit. Dan juga banyak gitu ya keburukan itu, entah itu ujian keimanan, ujian harta, ujian jabatan, ujian kedudukan, ujian ilmu dan lain sebagainya. Dan juga kebaikan. Allah menguji kita semua juga dengan kebaikan
dengan kenikmatan, baik itu berupa kenikmatan harta, kenikmatan kedudukan, kenikmatan makanan, kenikmatan sehat dan lain sebagainya, itu semua disebut dengan fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Ya, semuanya ujian. Ya, semuanya ujian agar menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua itu ujian, sakit ujian, nikmat ujian, gitu ya. Agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ketika menghadapi dua ujian ini, baik itu syarri wal khairi, ya, ujian yang baik ataupun ujian yang buruk ataupun ujian yang baik, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ketika kita baik dalam menyikapinya, maka semuanya akan menjadi ahsanu amala, amal yang paling baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya. Kita akan lebih mengerucut lagi, kita akan membahas sakit, ya, membahas sakit. Sakit di sini nanti insya Allah ada macam-macamnya. Ya, karena di sini kita akan membahas pengobatan Al-Qur'an, maka yang akan kita bahas akar masalahnya terlebih dahulu, yaitu sakit. Dan sakit itu pasti ada obatnya. Yang namanya sakit pasti ada obatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawa. Ya. Tidaklah Allah itu menurunkan sebuah penyakit, melainkan Allah pasti akan menurunkan penawarnya, obatnya, dawa. Atau di dalam redaksi yang lain, likulli da'in dawa. Setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Ini sebuah sunatullah. Ini merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada adab yang baik yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Ya, di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, Allah Taala berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Lihat. Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika menyebutkan sakit itu tidak menyandarkannya kepada Allah, tetapi ketika menyebutkan kesembuhan itu menyandarkannya kepada Allah dengan kalimat wa idza maridtu, dan apabila aku sakit. Jadi bukan Allah yang menyakitiku gitu, bukan Allah yang memberikan sakit, tapi aku yang sakit. Sakit itu gara-gara aku. Gara-gara penyebabnya adalah kelalaian diriku. Itu. Jadi meskipun dengan izin Allah, sakit itu akan datang ke dalam diri kita, ya, ke dalam setiap orang, setiap manusia pasti akan merasakan sakit dengan izin Allah. Tapi lihatlah, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau menyandarkan yang buruk, sakit itu kan buruk, ya, itu harus tidak boleh disandarkan kepada Allah, ya, itu harus kita gitu. Wa idza maridtu, dan jika aku sakit, fahuwa yashfin. Baru yang baik-baiknya misalkan menyembuhkan, siapa? Yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan obat, bukan herbal, bukan manusia, ya, bukan tabib, tetapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran akidah yang sangat mendasar, gitu ya. Dan ketika kita membaca ayat ini, ketika kita sakit membaca ayat ini berulang-ulang, efeknya luar biasa. Mungkin Bu Ira juga pernah merasakan ketika sakit membaca ayat ini, surah Asy-Syu'ara ayat 80, ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin, efeknya luar biasa, ya. Ke dada itu plong gitu ya, masyaallah. Ini akidah, ya. Keyakinan kita ketika kita sakit maka hadirkan Allah di dalam diri kita, ya, seperti itu. Nah, kemudian hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sakit itu ada macam-macamnya, ya. Secara garis besar sakit itu dibagi dua. Ada yang berkaitan dengan fisik, ada yang berkaitan dengan ruh, dengan qalbu, ya. Yang disebut penyakit yang berkaitan dengan fisik itu yang tadi ad-da'u, ya. Dan ini bisa diobati, bisa diikhtiarkan oleh kita dengan apa obatnya? Ad-dawa. Ad-dawa itu adalah obat, baik itu obat herbal atau obat kimia, ya, ad-dawa. Yang jelas ad-dawa ini adalah obat untuk menyembuhkan, sebagai bentuk ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit fisik seperti itu. Misalkan, ya, kalau kita sedang tidak enak badan, kalau saya biasanya makan 7 butir habatus sauda, ya, habatus sauda itu langsung enak gitu ya. Rutin makan habatus sauda atau madu gitu, minum madu air hangat itu ada. Kadang madu juga disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai syifa. Nah, ini yang kedua, penyakit yang kedua adalah al-marad. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka orang-orang munafik ada marad, penyakit. Maka marad ini diidentikan dengan penyakit apa? Hati.
Ya, penyakit yang ada di dalam qalbu seseorang. Dan marad ini bisa diobati dengan apa? Asy-syifa. Asy-syifa itu obat atau penawar. Dan asy-syifa ini lebih ke pengobatannya lebih ke ruhiyah. Pengobatan yang bukan fisik seperti obat, seperti herbal, bukan. Tetapi lebih ke ruhiyah, lebih ke amaliyah. Seperti itu. Maka kita akan lihat, dan semua itu, baik itu penyakit fisik atau penyakit hati, yang menyembuhkannya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Tetap muaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita akan mengenal macam-macam ad-dawa, macam-macam obat yang berbentuk fisik seperti madu, ya, seperti zaitun, habatus sauda, kemudian ada bidara, ya, ada VCO, ada kurma ajwa, ada air zam-zam, ya, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya makanan, minuman yang halal dan thayyib itu bisa dijadikan ad-dawa, obat nutrisi bagi kita. Ketika saya pernah berdiskusi dengan pakar herbal gitu, teman saya yang paham herbal, untuk mengobati itu ada tahapannya. Sebelum nanti kita ke obat yang paling istilahnya tahapan yang terakhir itu obat kimia, ada tahapannya gitu ya. Kalau tidak salah ada 4 tahapan. Yang pertama itu sebelum kita ke herbal juga, sebelum kita misalkan ke seperti jahe atau rimpang-rimpangan, yang pertama tahapan adalah makanan. Jadi makanan itu seperti pisang, buah-buahan, ya, misalkan makan nasi atau ya makanan sehari-hari kita itu sebenarnya juga obat. Ya, sebenarnya juga obat. Itu tahapan yang awal sebelum kita nanti makan tingkatan herbal yang lebih kuat lagi, dan yang terakhir nanti kimia. Ya, kalau memang darurat itu bisa dengan kimia seperti itu. Jadi ada makanan, ya, makanan yang halal, minuman yang halal dan thayyib itu bisa dijadikan sebagai ad-dawa, sebagai obat bagi fisik kita. Seperti itu. Ya, biasanya kalau misalkan kita dehidrasi atau misalkan kita sariawan, biasanya kalau saya makan buah-buahan yang banyak mengandung air. Seperti apa? Semangka, nah, gitu, atau buah pir dan lain sebagainya. Ya. Atau misalkan kita bisa mengkonsumsi kurma, apalagi kurma ajwa, itu kan makanan juga, makanan buah-buahan. Kurma ajwa itu kata Rasulullah SAW, barang siapa manis tobaha, ya, barang siapa yang sarapan di pagi hari, ya, 7 butir min tamar ajwa, 7 butir kurma ajwa, maka dia terbebas dari apa? Racun dan sihir. Masya Allah. Ya. Jadi apabila misalkan memang qadarullah, ya, kita ini misalkan harus terkena sihir atau terkena racun, ya, itu maka bisa kita menterapinya dengan kurma ajwa dan lain sebagainya. Ya, madu apalagi, madu itu di dalam Al-Quran disebutkan sebagai syifa. Jadi dalam Al-Quran kata syifa itu ada 4. 3 diantaranya untuk Al-Quran, nanti kita akan bahas, dan 1 diantaranya untuk madu. Seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah macam-macam asyifa. Nah, ini yang akan kita lebih bahas lagi adalah asyifa. Setidaknya asyifa di sini saya garis besar atau saya simpulkan, ya, saya simpulkan di antara asyifa, sebenarnya banyak asyifa itu, di antara yang paling utama gitu ya, asyifa di sini adalah Al-Qur'an. Ini yang kita akan bahas, jadi pembahasan Quranic healing ini. Karena asyifa, Al-Qur'an adalah syifa yang paling utama, obat yang paling utama, penawar yang paling utama. Allah menyebutkan kata syifa dalam Al-Qur'an 4 kali, 3 diantaranya untuk Al-Qur'an itu sendiri. Maka pelajarannya apa? Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berarti sakit apapun, ya, obat yang paling utama adalah Al-Qur'an. Apapun sakitnya, baik itu sakit fisik atau sakit hati. Suka sakit hati, ya, sakit fisik atau sakit hati, ya, obatnya Al-Qur'an. Betul. Kalau kita sedang disakiti hati gitu, oleh si dia gitu, disakiti hati, ya, nah, makanya jangan sering pacaran gitu ya, jangan pacaran lah, ya, jangan suka disakiti hati oleh pacar kita, lebih baik tinggalkan gitu. Misalnya kalau kita sakit hati, maka obat atau pelipur lara yang paling mujarab, ya, yang paling mujarab, biasanya kalau kita sakit hati biasanya apa? Tidur, makan, ya, makan, Caca makan. Langsung enggak gitu. Kalau sakit hati banyak makan gitu ya, hilang, biar nggak sakit perut. Ya, banyak makan. Ya, biasanya kalau orang-orang awam bisa, kalau lagi sakit hati ini ditinggalin, diputusin pacar apa, biasanya muter musik
melau gitu ya, galau. Wah, itu tambah galau nanti. Bukan malah sembuh. Setannya masuk. Setannya justru masuk ketika kita galau, ketika kita sakit hati, nyetel musik melau malah galau, malah tambah galau. Setannya nanti masuk gitu ya. Justru ketika kita sakit, ya hati kita sakit, ya. Biasa hati sakit itu rentan ketika apa? Ketika kita jauh dari sumber penawar ini, yaitu Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah di dalam Quran surah Toha, ya, coba perhatikan di dalam Quran surah Toha Allah taala menyebutkan surah Toha 123 124. Nah ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Ya, kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk yang bersumber dariku itu Al-Quran, fala yadhillu wa la yashqa, maka keutamaannya, balasannya adalah orang tersebut tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Gitu ya. Jadi ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat bagi kita, maka keutamaannya, pahalanya atau hadiahnya dari Allah adalah fala yadhillu wa la yashqa. Orang tersebut tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan sebaliknya di ayat selanjutnya, ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, ini sakit hati ya, hatinya sempit. Kenapa? Karena berpaling dari Al-Qur'an. Berpaling, tidak pernah mendengar peringatan-peringatan Allah di dalam Al-Qur'an. Coba kalau kita sering mentadaburi Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian dibaca terjemahannya atau mendengarkan Al-Quran, maka insya Allah hati kita akan menjadi lapang. Ya, kita akan dihibur, karena Al-Quran itu adalah hiburan orang-orang yang bersedih. Bahkan Rasulullah SAW pun di masa atau di tahun Amul Huzni, tahun kesedihan, yang mana pada saat itu Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang terkasih, tercinta. Siapa itu? Pamannya dan istrinya, Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah dihibur oleh Allah dengan surah apa? Diturunkan dengan surah Yusuf. Maka surah Yusuf kata para ulama adalah surah yang bisa menghilangkan kesedihan. Maka ketika sedih, coba baca surah Yusuf. Kalau belum bisa bacanya, jangan dengarkan surah Yusuf. Renungi terjemahannya. Insya Allah kita akan bahagia seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke materi. Jadi itu Al-Quran yang paling banyak, ya, yang paling baik, syifa yang paling baik adalah Al-Quran. Ada di dalam Quran surah Yunus ayat 57 dan Quran surah Al-Isra ayat 82 dan juga satu lagi Quran surah Fussilat kalau tidak salah 44. Kemudian yang berikutnya ada sabar dan sholat, ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu juga syifa. Ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita diuji dengan rasa sakit, maka ya, sebelum kita melakukan apa-apa, sabar, kemudian hamparkan sejadah, ya, kita sholat 2 rakaat. Minta kepada Allah kesembuhan, minta kepada Allah petunjuk agar Allah membimbing kita untuk mengikhtiarkan kesembuhan dari penyakit yang kita derita. Kemudian yang berikutnya apa? Nah, ini juga harus penting nih, harus kita lakukan apa? Menghadiri majelis ilmu atau kajian. Karena ilmu itu sebagai cahaya. Ya, ilmu itu cahaya. Yang mana ini talbis iblis, ya. Talbis iblis kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Iblis pertama kali akan memberikan talbis, tipu daya kepada manusia itu adalah ketika apa? Nah, kata Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa tipu daya iblis yang pertama terhadap manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa iblis memalingkan? Yang pertama kali talbis iblisnya adalah memalingkan manusia dari ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Jika lentera mereka telah padam, maka iblis dengan mudahnya menyeret manusia ke dalam jurang kegelapan. Seperti itu.
Jadi ilmu dulu dihilangkan oleh iblis. Iblis menggoda, karena orang menuntut ilmu, buat apa menuntut ilmu? Mending kerja saja. Disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan dunia, malas menuntut ilmu, sehingga menjadi orang yang bodoh, tidak mempunyai cahaya, tidak mempunyai lentera, sehingga iblis dengan mudahnya menyeret orang-orang tersebut yang tidak menuntut ilmu ke jurang kegelapan, ya, ke jurang neraka. Mau seperti itu? Nauzubillah, semua nauzubillah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah zikrullah, ini juga paling penting. Ya. Syifa yang keempat, yang terakhir adalah zikrullah, zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, ketika sakit, ingat Allah. Baca Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maritu fahuwa yashfin. Yakin Allah yang menyembuhkan. Itu juga sebagai obat. Itu juga bentuk dari zikrullah. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ya, Allah Taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubihim bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ya, dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tentram. Bukankah itu yang kita cari, ketenangan hati, ketentraman hati, ya, seperti itu. Kata para ulama, ada 3 zikir yang paling dianjurkan. Zikir itu banyak, silakan di waktu luang kita memperbanyak subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau memperbanyak istighfar, itu juga zikir. Begitu ya. Bahkan kata Al-Imam Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ya, seandainya saja nanti pada suatu masa di akhirat nanti kita akan kita akan mengatakan seperti ini. Seandainya saja ketika dulu di dunia aku banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, niscaya buku catatan amalku akan dipenuhi dengan itu. Ya, makanya jangan sampai menyesal, jangan sampai kita menghabiskan waktu-waktu kita ini dengan hal yang sia-sia. Ya, isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap zikir itu pasti akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, kita sudah menanam tanaman kita di surga. Itu adalah tanaman surga. Ketika kita sering mengucapkan zikir tersebut, kita sudah menanam tanaman di surga yang akan menjadi tanaman kita, yang akan menjadi pelipur lara kita, kesenangan kita nanti di surga. Seperti itu. Bukankah kita di sini juga senang tanaman, ya? Tanaman itu membuat kita tenang karena warnanya hijau, ya, membuat kita, apalagi ada buahnya dan seterusnya. Begitu pun juga di surga. Dan tanamannya adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 zikir yang dianjurkan oleh para ulama, ya. Zikir yang paling utama, kalau orang biasa berzikir dengan 3 zikir ini, maka disebut adz-dzakirina wadz-dzakirat. Disebut sebagai ahli zikir, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Apa saja zikirnya? Yang pertama, zikir sesudah sholat. Ini jangan sampai ditinggalkan. Banyak sekali keutamaannya. Ya, barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 33 kali, ya, semuanya masing-masing, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Sayang kalau kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, langsung gajlang. Sayang. Ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terlewatkan. Bahkan barang siapa yang membaca ayat kursi, kenapa? Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka baginya surga. Sayang gitu ya, kalau kita terlalu buru-buru ketika selesai sholat. Ya. Lapar ya, assalamualaikum nggak jelang ya. Lapar. Ya. Kemudian yang kedua apa? Nah, ini yang paling penting juga sebagai pembentengan apa? Zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang itu ibarat baju besi. Ibarat baju besi. Semakin kita sering membaca zikir pagi petang, semakin kita diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya. Saya merasakan, wallahi para hadirin, saya merasakan sebelum merutinkan zikir pagi petang, kalau di jalan nunutan pasti celaka, pasti ke sawah ningsep gitu. Pernah itu? Iya, nunutan di jalan. Dan sekarang pun masih nunutan, tapi berangkat ke sini nunutan. Tapi kalau zikir pagi petang, masya Allah, langsung mau nabrak ngerem ngedadak. Siapa yang membuat gitu? Allah. Siapa yang menjaga saya supaya tidak celaka? Allah, gitu ya, masya Allah. Itu efek dari zikir pagi petang. Ya, selama zikir pagi petang, alhamdulillah gitu ya, tidak ada bahaya-bahaya, tidak pernah kecelakaan, tidak pernah diganggu oleh hal-hal yang membahayakan, tidak pernah, alhamdulillah. Itu ketika sering merutinkan zikir pagi petang. Karena zikir pagi petang adalah perlindungan dari diri kita. Kalau dibahas panjang ya syarahnya atau penjelasan zikir pagi petang, insya Allah dalam waktu yang
di waktu yang lain gitu insya Allah. Ya, dulu juga pernah ya dibahas bagaimana keutamaan zikir dan pagi dan petang. Kemudian yang terakhir adalah zikir sebelum tidur. Kenapa kita harus zikir sebelum tidur? Kenapa? Karena tidur itu adalah kematian kecil. Siapa yang menjamin ketika kita tidur kemudian kita bangun lagi? Maka sebelum tidur itu harus banyak kita berzikir, apalagi muhasabah ya. Kita memohon ampun kepada Allah, istighfar kalau kita berbuat dosa, kalau ada orang lain berbuat dosa kepada kita, berbuat zalim kepada kita, kita maafkan. Itu sebelum tidur. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan adab-adab sebelum tidur, berzikir, kemudian muhasabah, bangunnya insya Allah lebih fresh, lebih ringan insya Allah, lebih mudah untuk bangun malam. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tentang syifa, macam-macam syifa. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah kenapa sih ada sakit? Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Yang pertama adalah sakit itu menjadi kebaikan, menjadi pahala. Allah tadi kan sakit itu adalah ujian. Allah menciptakan rasa sakit itu supaya manusia bersabar. Ketika manusia bersabar, maka baginya pahala. Jadi sakit itu juga ladang pahala. Kemudian sakit akan menghapus dosa. Ketika seseorang sakit, maka dosa-dosanya berguguran sebagaimana daun yang berguguran. Ya, daun yang rontok daunnya. Pohon yang rontok daunnya berguguran. Seperti itulah ketika kita sakit. Maka ketika kita sakit, jangan kedepankan dulu mengeluh. Ya, jangan berkeluh kesah. Aduh, udah sakit lagi gitu ya. Baru juga kemarin sakit, sekarang sakit gitu. Jangan mengeluh. Ketika sakit, nikmati, sabar. Maka setelah itu kita banyak berdoa kepada Allah. Bahkan ada orang mendoakan kita ya la ba'sa tahurun insyaallah. Ya tidak apa-apa. Itu adalah contoh dari Rasulullah ketika menjenguk orang yang sakit, la ba'sa, tidak apa-apalah, ini mah nanti juga sembuh gitu. Jadi orang yang sakit itu harus dihibur, dimotivasi. Nanti juga sembuh ya. Maksudnya ketika tahurun insyaallah itu adalah nanti juga sembuh, kemudian dosa-dosamu berguguran seperti bersih insyaallah. Itu pelajaran dari Rasulullah ketika menjenguk orang yang sakit, bukan malah nakut-nakuti Allah, gimana corona. Kalau tere sebenarnya, bisa stres atau ya. 2 tahun dari. 2 tahun dari, kamu belum divaksin. Jangan. Baik. Dan terakhir hikmahnya ada sakit itu adalah apa? Bahwasanya Allah menciptakan sakit, menimpakan sakit kepada seseorang itu sebagai apa? Pengingat atas kelalaian. Baik. Saya akan langsung saja masuk ke bahwasanya Al-Quran itu adalah obat. Kita lebih fokus ke syifa yang paling utama yaitu Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata, Allah telah menurunkan obat bagi setiap penyakit. Dan obat yang paling agung adalah Al-Quran. Ini harus kita pahami, harus kita yakini bahwasanya obat yang paling agung, obat yang paling mujarab itu adalah Al-Quran. Ayat-ayatnya ini ya. Ini dalilnya Quran surah Yunus ayat 57, Quran surah Al-Isra ayat 82 dan Fussilat ayat 44. Ini yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah syifa sebagai obat yang paling agung. Kemudian lagi di dalam Al-Quran itu ada satu surah yang paling agung yang juga bisa menjadi syifa yang paling agung, yang paling mulia. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Ya, kalau surah itu Al-Fatihah, kalau surah apa? Kalau ayat apa? Ayat kursi. Jadi minimalnya kalau kita tidak hafal Al-Quran, minimalnya lah kudu hafal Al-Fatihah dan ayat kursi. Itu sebagai apa ya namanya? Sebagai benteng lah ya, sebagai P3K. Kalau obat P3K, kalau kita ditimpa apa-apa itu minimalnya kita bisa Al-Fatihah dan ayat kursi seperti itu ya. Akan ya tidak terlalu banyak. Karena Al-Fatihah itu disebutnya Al-Kafiyatus Syafiyah, penawar yang paling mencukupi bagi segala penyakit, baik itu hati atau jasad. Nah, di dalam surah Al-Fatihah itu ada satu ayat ini merupakan obat yang paling mujarab, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini obat hati dua-duanya. Apa? Iyyaka na'budu artinya apa? Hanya kepadamu kami menyembah, beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, dua
potongan dalam satu ayat ini ada dua penggal, ada dua kalimat gitu ya. Pernyataan seorang hamba kepada Allah. Yang pertama adalah iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Berarti ini adalah obat dari penyakit hati yang namanya apa? Riya. Kenapa? Karena riya itu adalah beribadah kepada selain Allah. Ibadah mah misalkan sholat, ibadahnya dalam secara fisik seperti beribadah kepada Allah, tapi hatinya ketika dia sholat ingin dilihat oleh manusia, maka itu riya. Nah, obatnya adalah iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Tekankan lagi, ikrarkan lagi, karena sesuatu itu harus diikrarkan. Ikrarkan itu diucapkan sebagai bentuk penegasan bahwasanya kita ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Maka hilanglah penyakit riya dan sum'ah. Kalau riya dari kata ro'a melihat, kalau sum'ah dari kata sami'a didengar. Jadi sama penyakit yang ingin dilihat dan didengar. Ketika ibadah kita riya dan sum'ah maka batal, gugur. Nah, kemudian yang kedua, iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini obat dari penyakit yang namanya ujub. Dengan niat meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atas penyakit yang dideritanya. Lihat, pentingnya sekali dengan apa? Niat. Ya, niatnya apa? Jadi bisa saja membaca Al-Qur'an, tapi kalau niatnya bukan untuk menyembuhkan, ya hanya bacaan biasa. Tapi kalau niatnya untuk menyembuhkan, kita pun misalkan sedang sakit, baca Al-Qur'an bukan hanya baca biasa tapi niat untuk menyembuhkan, maka efeknya akan dahsyat. Jadi niat ini sangat menentukan. Seperti itu, ya. Dalilnya saya tidak akan bahas gitu ya. Hukumnya juga boleh ya. Nah, baik, langsung saja sekarang kita akan praktek ya. Sebelum nanti ada sesi sesi ruqyah session ya, ruqyah kurang lebih setengah jam akan dibacakan ayat Al-Qur'an ya. Kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana caranya kita mencegah lebih baik sebelum kita minta diruqyah. Maksudnya tindakan preventif ya. Sebelum kita ini digoda, diganggu oleh setan, oleh musuh kita yang paling utama ya, maka alangkah lebih baiknya kita melakukan pencegahan ya. Pencegahan yang pertama adalah apa? Pencegahan pertama senantiasa membaca ayat kursi. Nah, ini. Makanya ayat kursi ini sebagai benteng. Sebagai benteng yang paling ampuh. Karena apa? Karena ayat kursi ini pasti insya Allah semua hafal. Ya, semua hafal. Karena ya dari kecil atau dari mulai kita sekolah sering diajarkan ayat kursi ini. Karena ayat kursi ini ayat yang paling agung. Maka pencegahan yang pertama adalah senantiasa membaca ayat kursi. Kapan? Yang pertama selesai sholat 5 waktu tadi ya, keutamaannya. Masuk surga keutamaan. Kemudian yang kedua di zikir pagi dan petang. Itu pasti ada ayat kursi. Diawali dengan ayat kursi, zikir pagi dan petang. Kemudian ketiga apa? Sebelum tidur. Sebelum tidur pun kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi terlebih dahulu. Ya. Coba kita baca ayat kursi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dan ketika kita membaca itu niatkan kalau kita mau mengobati diri kita, niatkan untuk meruqyah, niatkan untuk mengobati, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah senantiasa membaca al-mu'awwidhat ya, atau surah Al-Ikhlas dan surah Mu'awwidhatain, dua surah perlindungan. Apa itu? Surah Al-Falaq dan An-Nas. Kalau dengan setelah salat subuh, kalau zikir pagi, kalau zikir petang setelah salat asar, gitu ya. Kemudian juga sama sebelum tidur, dan ini dilakukan dengan cara apa? Dengan cara mengangkat tangan kita seperti akan berdoa. Kemudian setelah kita selesai membacakan satu surah, kemudian ditiupkan. Misalkan Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Ya, kemudian begitu juga Al-Falaq, An-Nas, dan setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau. Itu dilakukan sebelum tidur. Ya, kalau setelah salat tidak ya. Ini hanya sebelum tidur saja. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nah, ini mungkin ada sebagian yang hafal ataupun yang sudah hafal ya. Ada yang sebagian yang hafal atau yang belum hafal ya. Apa bunyi ayat itu? Amanal Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya itu. Ini juga sama, ini juga keutamaannya adalah pembentengan juga. Dan ini lebih ke dibaca sebelum tidur ya, sebelum tidur. Kalau kita hafal silakan baca. Kemudian yang berikutnya memperbanyak membaca doa perlindungan. Apa? Memperbanyak membaca doa perlindungan seperti yang ada di zikir petang ya, apa? Di zikir petang. Itu yang paling akhir. Itu ada kalimat seperti ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca berapa? 3 kali. Ya. Artinya apa? A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang telah Allah ciptakan. Seperti itu. Dan ini bisa dibaca menjelang malam di zikir petang, ketika zikir petang. Kemudian juga bisa kita baca ketika kita singgah di sebuah tempat yang angker, yang kata orang, oh ini katanya ada penunggunya, ya, ada jinnya. Maka kalau kita melewati tempat yang katanya menurut masyarakat setempat angker dan lain sebagainya, maka jangan sampai kita mengikuti kebiasaan masyarakat. Biasanya masyarakat bagaimana melewati tempat yang angker atau pohon yang besar misalkan? Permisi, punten gitu ya. Atau ngasih rokok dan lain sebagainya. Nah, harusnya kita mengucapkan zikir ini. Apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba ikuti. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya memperbanyak juga membaca doa yang sangat luar biasa ya. Ketika seseorang, keutamanya ketika seseorang membaca ini, maka tidak akan ada sesuatu yang membahayakan baik di langit dan di bumi. Apa itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini dibaca sebanyak 3 kali di pagi dan petang. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ya,
pencegahan itu banyak membaca doa apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Nah, kalau yang tadi apa bedanya yang tadi? Kalau yang tadi lebih umum mencari makhluk dengan segala keburukan, dari segala keburukan apapun itu. Kalau ini lebih dirinci lagi. Ada 3 keburukan yang kita minta perlindungan kepada Allah dari 3 keburukan ini. Yang pertama min kulli syaitanin, dari setan. Wahamatin, dari gigitan atau sengatan binatang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan dari tatapan pandangan mata yang jahat. Seperti itu. Ada 3 hal. Ya, itu nanti bisa dicari ya. Nah, nanti insya Allah kalau teman-teman baik yang di studio ini ataupun yang di Zoom ya mau minta doa-doanya atau materinya silahkan. Ini saya akan bagikan secara gratis insya Allah berupa PDF. Di situ sudah ada doa-doanya. Kemudian yang berikutnya yang kita akan praktekkan di sini sekarang adalah ruqyah mandiri. Ya. Kita akan siap-siap praktek ruqyah mandiri. Sebelum nanti kita akan ruqyah session ya, kurang lebih setengah jam. Baik, sebelum kita melakukan ruqyah mandiri, ya, ruqyah diri sendiri, ruqyah yang dilakukan oleh diri sendiri, dan ini lebih utama dibandingkan dengan minta diruqyah oleh orang lain. Karena ini menentukan ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah yang pertama, terlebih dahulu harus dalam kondisi berwudu. Ya, dipastikan semuanya sudah berwudu. Sudah wudu? Sudah ya, alhamdulillah. Khaira sudah wudu? Kemudian dilakukan di tempat yang suci. Nah, kemudian membacakan ayat-ayat ruqyah dengan meniatkan untuk meruqyah diri sendiri. Nah, ini lagi penting, yang namanya nih niat harus kita niatkan di dalam hati kita. Kita membaca ayat ini untuk apa? Ya. Kemudian cara ruqyah mandiri itulah meniupkan bacaan yang kita baca, baik itu ayat Al-Quran ataupun tadi doa-doa, itu ke tangan kita, kemudian ditiupkan, lalu diusap ke tempat yang sakit ataupun yang pegal, seperti itu ya. Kemudian bisa dibantu dengan mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Gitu ya. Kemudian bisa menggunakan media air. Bisa menggunakan media air. Baik itu air murni biasa ataupun air zam-zam yang lebih baik. Ya. Bisa digunakan dengan herbal dan lain sebagainya. Bisa campur madu, minyak habatus sauda, minyak zaitun, minyak bidara, jus kurma ajwa dan lain sebagainya. Caranya dekatkan air ke mulut. Ayo kita akan praktek ruqyah air. Di studio semua bawa air, bawa ya. Nah, saya di sini alhamdulillah disediakan. Ini dari Sunnah Way ya, Sunnah Way Community, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah di ruqyah atau belum? Oh belum, belum ya. Dilabeli baru dilabeli aja ya. Baik, kita akan melakukan praktek ruqyah air ya, meruqyah air. Dan air ini kenapa harus air? Karena air ini adalah salah satu salah satu cairan yang memang mudah untuk diserap oleh tubuh kita. Maka dengan air. Baik, caranya kita akan baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas saja yang mudah kita hafal. Selebihnya nanti bisa di rumah dengan ayat-ayat yang lain. Silakan. Baik ya, kita bareng-bareng saja. Wahid Isnani salah 1 2 3. Kita surah Al-Fatihah dulu dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dekatkan ke mulut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk.
Kemudian ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian silakan doakan dengan hajatnya masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Oke, kalau sudah ditiupkan ya. Kemudian jangan lupa pakai tangan kanan baca bismillah ya. 3 tegukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ucapkan alhamdulillah. Baik. Untuk selanjutnya sudah ada plastik, panitia di plastik. Kita akan masuk ke ruqyah session ya. Di sesi terakhir ini silakan dipersiapkan plastik, khawatirnya ada yang muntah. Kalau kurang nanti diambil lagi. Ya, ada di gelas, di gelas aja nih. Ini banyak.
Ada lagi ya, satu lagi ya. Ada yang perlu kasihkan kan? Udah AC ya? Soalnya banyakan ya. Tadi teman-teman yang di Zoom ada yang ini nggak? Ada yang merasakan sesuatu misalnya berdebar-debar atau berat? Silakan yang di Zoom kalau mau bicara di unmute nya bisa di unmute. Kalau misalnya di rumahnya sendiri gitu, nggak apa-apa ya Ustadz ya, udah nggak masalah ya. Jadi jangan takut, nggak usah. Jadi, aduh gimana saya sendiri nanti bereaksi misalnya. Kita yakin kita lebih mulia, kita lebih bisa mengendalikan. Ya kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya kita deg-degan atau apa reaksinya ya atau pusing, insya Allah tidak akan apa-apa. Dan tadi kalau misalnya yang sudah meruqyah air, nah itu airnya bisa diminum atau misalnya bisa dicampur dengan air galon juga bisa sih sebenarnya. Jadi biar banyak gitu, itu bisa ya. Jadi biar nanti seluruh keluarga juga minum. Ada yang mau bertanya atau mau curhat? Silakan di unmute. Untuk yang di Zoom. Sementara kita bersiap. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, ya bersiap nanti menyimak bacaan. Dan kalau misalnya yang tidak punya wudhu dulu ya. Kalau haid apakah harus dulu? Nggak apa-apa. Kalau yang haid nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kan tidak pegang mushaf ya. Kalau menyimak bacaan Al-Quran nggak apa-apa. Dan yang haid juga dianjurkan setiap hari juga berwudu tidak apa-apa. Oh iya ya, Meskipun jadi tidak sholat gitu. Tapi berwudu itu kan lebih menyegarkan, juga perlindungan wudu juga. Gitu. Meskipun bukan hanya untuk sholat saja. Wudu juga bukan hanya untuk sholat. Jadi kalau dalam keadaan haid atau keadaan nifas itu boleh bahkan dianjurkan untuk menjaga wudu. Kita berzikir pagi petang. Ya, berzikir pagi petang, baca sholawat, baca Quran atau hafalan ya yang sudah hafal diulang-ulang bisa ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan mulai ya sesi ruqyah ini, ruqyah session. Saya lihat orang Keren. Baik. Perlu diketahui hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan terapi ruqyah ini, kita dianjurkan untuk membaca zikir tadi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Supaya tidak ada sesuatu yang membahayakan yang menimpa kita, gitu ya. Kalaupun ada reaksi, insya Allah tidak akan sampai membunuh kita, gitu insya Allah. Gitu ya, tidak ada takut. Kemudian setelah itu kita hadirkan hatinya, yang penting ya fokus mendengarkan, ya tidak gaduh, tidak berisik.
Karena Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila hendak dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka hendaklah menyimak dengan seksama, kemudian diam. Agar apa? La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan mulai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلا الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى
سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Baik, sampai di sini dulu. Coba apa yang dirasakan? Ada yang pusing atau ada yang berdebar atau sedih? Yang di sini ada yang pusing? Panas, panas banget. Ini ada yang merasakan jantung berdebar-debar atau sakit di sebelah pundak misalnya berat? yang berat ya. Jantung berdebar-debar? Jantung berdebar-debar. Leher yang berat? Oh, ada ya. Karena beban hidup ya. Ada lehernya. Baik, sekarang kita latihan ruqyah mandiri ya. Kalau tadi ada yang kerasa seperti leher berat ya. Coba kita usahakan dengan ruqyah mandiri. Jalan nggak? Jalan. Mau di sana? Di sini aja. Itu nyebutnya ke sana.
Ada yang sendawa-sendawa? Jawa. Silakan. Yang di Zoom bagaimana? Yang di Zoom, apakah ada yang merasa merasa sendiri juga bisa ya, merasa sendiri atau ada yang sakit di bagian punggung, di leher, atau di kepala, di dada. Biasanya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya alhamdulillah ya. Ini kalau misalnya yang ada, ya silakan di unmute. Ada apa itu dibacakan? Tidak kelihatan. Terus saya buang angin gimana? Ya itu di antara reaksi-reaksi ya. Ada ngantuk. Ya kalau ngantuk itu Biasanya yang ngantuk itu kalau dia salah terkena ain. Ya, yang pernah saya baca itu kalau efek ketika dibacakan ngantuk tidur gitu pules, ya, itu biasanya terkena ain. Ya, sering selfie ya, sering posting fotonya gitu, sehingga terkena ain. ini mesti dekat. Seperti itu ya. Jadi kalau yang misalkan baru juga dibacakan beberapa ayat udah ngantuk, biasanya itu terkena ain. Ya. Menurut penelitian Allah a'lam. Gangguan terkena ain. Kalau buang angin ya sama gitu ya, juga biasa merupakan di antara reaksi-reaksi ketika di ruqyah. Sendawa, buang angin itu biasanya tipe jin yang terbang gitu, bersayap. Jinnya itu yang suka masuk keluar masuk gitu. Itu biasanya reaksinya adalah keluar angin, ya sendawa dan sebagainya. Baik, kalau tidak ada, coba kita akan praktek ruqyah dengan membacakan ayat-ayat yang kita hafal, kemudian diusapkan ke bagian tubuh yang sakit, misalkan tadi leher gitu ya. Leher kita bacakan misalkan Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian kita tiupkan dan usap-usap ke leher yang sakit, kemudian tarik ke arah tangan mengucapkan bismillah ya Allah Akbar, seperti itu ya. Coba kita baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi
yang sakit, ke area yang sakit. Misalkan di punggung. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di perut juga sama ya, diputar-putar. Baik, saya akan mengajarkan teknik yang lain, ya, yaitu misalkan di perut agak mual. Ini bisa menggunakan zikir yang Bismillah. A'udzu bi kalimatillahi tammati a'udzu bi qudratillahi a'udzu bi izzatillah min syarri ma ajidu wa hadir. Ya, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir itu. A'udzu billahi atau a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Baik. Caranya bagaimana? Tempelkan tangan kita di area sakit, misalkan perut, ya. Kemudian baca basmalah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian ikuti saya, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu dibaca 7 kali. Bisa sampai diputar-putar ya. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu bisa dilakukan sebanyak 7 kali ya. Di sini contoh misalkan 3 kali saja tidak apa-apa, kemudian tiupkan. Kemudian ditariknya, kalau di perut ditarik ke area mulut, tarik ke atas, tarik ke area mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, biasanya kalau ada mual itu nanti muntah gitu ya. Biasanya muntah, ketarik ke atas. Dan itu bisa dilakukan ketika ada yang sakit ya, di bagian manapun bisa mengucapkan basmalah 3 kali, kemudian tadi a'udzu bi'izzatillah atau a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Seperti itu. Baik, itu saja mungkin ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan Windy. Boleh. Ya, silakan. Boleh, silakan. Kamu pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, kemarin ada yang bertanya, gini katanya gak mau ikut ruqyah, soalnya takut gak nyium bau surga gitu. Kan takut gak nyium bau surga. Nah itu kan perbedaannya ruqyah yang diruqyah sama orang sama ruqyah mandiri itu apa? Terima kasih. Sama. Ya. Jadi ada yang beranggapan nggak mau diruqyah, takutnya nggak mau mencium bau surga. Takut nggak mencium, tidak bisa ya, mencium bau surga. Nah, sebenarnya hadis yang sudah masyhur itu adalah tentang bahwasanya ada 70.000 golongan, 10.000 golongan Rasulullah SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa di antara mereka? Ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama, la yastaqun, tidak meminta di ruqyah. Kemudian yang kedua adalah la yastaqun, tidak memakai kain, tidak menggunakan memakai besi panas. Kalau luka langsung gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak beranggapan siap. Orang ini adalah jadi 70.000 kelompok orang ini akan didapatkan orang ini. Tapi apakah kita masih bisa untuk mendapatkan kesempatan itu? Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya 70.000 itu setiap 1.000-nya ada 70.000 lagi. Ada 70.000 lagi. Jadi banyak kesempatan sebenarnya. Nah, kenapa yang tidak mendapatkan tiga kelompok ini? Maksudnya apa? Nah, ini karena kekurangan tawakal gitu ya. Bukan berarti tidak akan masuk surga. Bukan berarti tidak masuk surga, tidak.
gitu ya. Bisa masuk surga tapi tidak akan mendapatkan jatah atau kesempatan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab seperti itu. Ya. Dan ada pun yang kalau di ruqyah takut nggak mencium bau surga, saya belum menemukan hadisnya gitu ya. Itu wallahu alam gitu ya. Saya belum menemukan hadisnya. Jadi silahkan kita minta ruqyah. Jadi intinya manfaatkan atau usahakan dulu ruqyah diri sendiri. Kalau mampu ruqyah mandiri terlebih dahulu. Kalau sudah tidak mampu diganggu oleh orang lain, kita memanggil bantu. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan kesempatan untuk masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kan Rasulullah juga kan pernah diruqyah oleh malaikat. Jadi ini hanya apa? Jadi mudah-mudahan saja. Sedikit-sedikit sangat pusing, tolong ruqyahnya jangan pusing. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita mampu. Ya. Jadi ada orang yang memang anti sama sekali terhadap menggunakan dalil tersebut. Padahal Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah ketika beliau di sini dia harus meminta Allah orang lain yang meruqyah Rasulullah siapa? Langsung malaikat Jibril. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'ti min syarri nafsin aw ain hasid Allah yashfi Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalil bahwasanya boleh kita ini ruqyah kalau memang tidak mampu. Tapi kalau memang ya sedikit-sedikit ya ruqyah ya kalau memang sakitnya ya ringan gitu ya bisa melakukan ruqyah. Ya wallahu a'lam bishawab. Siapa teman di sini? Siapa teman? Oh, bukan teman di sini. Ya kadang-kadang memang opini di masyarakat yang berkembang bahwasanya benar-benar tidak mau ruqyah sama sekali, khawatir tidak mau masuk, tidak ada kesempatan masuk surga. Nah, itu memang harus diluruskan gitu ya. Tidak apa-apa. Kita mengikuti pelatihan ruqyah atau kita misalkan karena kita harus tahu ilmunya, gitu ya. Kita harus tahu ilmunya bagaimana cara kerja Al-Qur'an menyembuhkan diri kita, bagaimana pengobatan ketika kita diganggu oleh jin, bangsa jin gitu ya, terkena sihir, kemudian ada jinasah atau jin-jin yang lain ya yang menempel di dalam tubuh kita, maka kita harus tahu ilmunya, maka harus mengikuti pelatihan ruqyah seperti itu ya. Insyaallah itu adalah anggapan yang kurang tepat gitu ya. Tidak insyaallah ketika kita ikut kajian ruqyah seperti ini, kemudian kita pun misalkan harus dibantu di ruqyah, insyaallah ya tidak sampai tidak bisa mencium bau surga, tidak. Allah a'lam bishawab. Ya, saya tambahkan juga kalau menurut Ustaz Khalid Basalamah bisa jadi yang maksud hadis itu adalah ruqyah yang tidak syar'i, yang syirik ya, yang tidak syar'i, yang tidak masuk surga tanpa hisab. Karena ruqyah itu kan artinya doa atau jampe-jampe. Nah, ini ada juga yang mungkin yang dilakukan oleh dukun misalnya ya. Nah, dia memberikan jampe-jampe. Nah, jampe itu yang bukan dari ayat Al-Qur'an. Biasanya gitu ya, jadi kalau istilahnya itu suka ada mantra-mantra gitu kan. Itu juga biasanya disebut ruqyah kalau zaman dulu gitu. Nah, itulah yang tidak boleh, yang malah yang jelas haram, diharamkan ya. Sedangkan kalau diruqyah dengan ayat-ayat Allah yang sesuai dengan syar'i, kalau misalnya kita tidak bisa atau tidak berefek ya, kalau misalnya kita baca sendiri tapi tidak ada efek, bisa jadi karena bacaan kita mungkin kurang bagus gitu ya, atau misalnya kitanya juga nggak khusyuk ya, bisa dibantu sama orang lain kan Ustadz ya, kayak gitu ya. Jadi dibantu oleh peruqyah yang memang secara bacaannya udah lebih bagus dan ya tartil dan ketawakalannya juga ya. Jadi biasanya juga peruqyah itu juga berpengaruh sekali kalau misalnya beliau juga yang orang yang soleh ya, menjaga ini ya, menjaga dari yang haram, dari yang subhat, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap bacaan dan pasien yang diruqyahnya gitu ya. Yang kalau itu ya, kalau menurut pengalaman. Ada lagi? Ada lagi mau tanya? Siapa? Yang di Zoom barangkali. Di Zoom ada yang pertanyaan? Ada yang bertanya? Tidak ada ya. Ini nanti ada rekamannya. Ya, nanti karena waktunya mungkin sudah habis juga ya, sudah 10.30. Jadi mungkin diakhiri saja.
Terima kasih teman-teman yang ada di offline dan di online. Mudah-mudahan ilmu yang tadi kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan alhamdulillah hari ini hari Jumat, kita juga harus banyak berzikir ya, harus banyak berzikir, bersolawat, bersedekah gitu ya, yang supaya itu juga akan menjadi benteng ya bagi diri kita. Silakan Ustadz, mungkin ditutup dengan doa. Boleh, sebagai closing statement dari saya ya. Jadi intinya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari materi yang sudah kita dapatkan adalah bagaimana diri kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada kalam Allah itu Al-Qur'an. Kenapa? Karena ketika kita misalkan mendapatkan gangguan, itu bukan berarti setan yang menang. Ketika kita mendapatkan gangguan, bukan berarti setan yang menang, tetapi bisa jadi itu adalah Allah berpaling dari diri kita. Ya, seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Tallah, demi Allah, ma'ada 'alaikal adu illa ba'da an tawalla 'ankal wali. Ya, tidaklah musuh itu berbuat jahat terhadapmu kecuali setelah sang pelindung yaitu Allah berpaling darimu. Fala tadhunnu anna syaitana ghalib. Ya, dan janganlah engkau menyangka bahwa setan itu menang. Lakin al-hafidh a'rada, akan tetapi sang pelindung itu berpaling dari dirimu. Jadi intinya apa? Intinya semakin kita taat kepada Allah, semakin kita mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintai kita dan melindungi kita sehingga setan itu tidak bisa mengganggu kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, bimbingnya kepada kita, perlindungannya kepada kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره أن تغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعشيرتنا وأساتذنا ومشايخنا وتلاميذنا وأصدقائنا وأصحابنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفنا أنت شافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحسن الخاتمة.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, itu saja mungkin dari saya. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya kepada para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu lakum syukran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sempat melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah sehingga belum sempat melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah sehingga amal kebaikan yang ia lakukan itu bisa menghapus dosa-dosanya. Begitu ya? Dosa kita bisa dihapus kalau kita banyak melakukan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dimanapun kamu berada. Karena Allah senantiasa melihat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi jangan bertakwa itu ketika ramai saja banyak orang yang melihat. Tapi ketika sendirian pun kita harus bertakwa, harus takut kepada Allah. Mau bermaksiat sendirian, buka HP selanjutnya, wah banyak sekali maksiat. Ingat, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat, mengawasi. Siapa tahu, siapa yang bisa menjamin ketika kita bermaksiat sendirian, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan maksiat. Kenapa dosa itu di dunia ada efeknya juga? Bukan nanti nunggu di akhirat. Jelas di akhirat pasti ada balasannya, ada efeknya. Tetapi di dunia pun dosa itu akan ada dampaknya atau akan ada efeknya. Ini disebut siksa yang disegerakan di dunia. Ya. Siksa atau azab kadang tidak terasa, tapi justru lama-kelamaan kok ibadah saya merasa tidak nikmat. Itu merupakan efek dari dosa. Itu merupakan siksa yang disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ia tidak bertaubat, maka siksa di akhirat yang lebih dahsyat pun akan menunggunya. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati asyaqqa wa ma lahum minallahi min waq. Kata Allah, bagi mereka azab dalam kehidupan dunia tadi. Ya, azabnya apa? Umurnya semakin pendek. Kemudian tidak mendapatkan keberkahan umur. Itu diantaranya. Sebenarnya masih banyak lagi efek dari dosa itu. Ya, berkurangnya rizki juga sama. Efek dari dosa. Allah sudah menyediakan syariat yang Allah ridhoi, yaitu apa? Menikah. Itu jalan yang Allah ridhoi agar manusia bisa mencukupi atau bisa menyalurkan hasrat biologisnya. Itu halal. Para nabi dan rasul pun menikah. Itu puncak kenikmatan di dunia yang bisa dirasakan oleh fisik. Tetapi jangan sampai ketika itu adalah kebutuhan biologis kita, tapi kita menyalurkannya dengan cara yang tidak diridhoi oleh syariat. Itu dengan cara berzina. Ketika sudah mampu menikah, silakan menikah. Ketika belum, tetapi hasrat bergejolak, jangan sampai cari jalan pintas. Ketahuilah, saudara-saudara sekalian, ketahuilah sesungguhnya Allah itu paling cemburu kepada seorang hamba laki-laki atau perempuan yang berzina. Iman itu apa? Yakin. Jelas, iman itu ya yakin. Kita ini ibadah puasa ini yakin. Ini adalah perintah dari Allah dan Rasul.
bukan hanya sekedar ikut. Banyak orang yang puasanya ikut-ikutan, banyak ya, bulan puasa orang lain pada puasa, kita juga ikut puasa. Banyak. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atas. Banyak orang yang puasa itu tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali apa? Lapar dan haus. Karena apa? Karena ikut-ikutan. Ada sekarang